Hey, selamat datang di Teremosing Channel. Pada video kali ini aku mau bahas soal-soal dan jawaban reasoning test. Jadi ini tes yang cukup banyak dipakai di beberapa tes masuk pekerjaan atau beberapa masuk di perguruan tinggi. Dan reasoning ini juga terbagi menjadi beberapa subtes. Ada verbal, non-verbal maupun yang lainnya. Dan aku di sini mau bahas yang non-verbal. Dan nonverbal ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa subtes, dan yang aku mau bahas juga di sini itu nonverbal khususnya di bagian matriks gambar gitu. Oke, jadi langsung aja ya kita masuk ke soal dan juga pembahasannya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan soal yang pertama. Tapi sebelumnya kalian bisa coba pause video ini. Jadi kalian bisa coba mencari tahu jawaban secara mandiri ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1, pilihlah gambar yang sesuai dari 4 pilihan gambar yang di bawah ini yang akan melengkapi matriks gambar di bagian atas. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa lihat di matriks kolom bagian paling kanan yang ini ya, itu bisa kalian hubungkan dengan matriks kolom yang paling kiri untuk menghasilkan gambar yang di tengah. Nah, jadi kita lihat yang paling atas ya, garis yang pertama itu ada segitiga, lalu ketika dihubungkan dengan garis vertikal dan juga lingkaran di bagian pojok kanan atas, itu ketika digabung akan menjadi gambar yang di kolom tengah ini. Gitu. Jadi untuk yang baris ketiga, jawabannya adalah yang D, nomor 4. Betul. Oke, kita masuk ke nomor 2. Jadi untuk nomor 2 ini hampir sama polanya. Jadi gambar yang ada di kolom ketiga paling kanan dengan gambar yang ada di kolom 1 ini kita hubungkan untuk menghasilkan kolom yang nomor 2 atau yang di tengah gitu. Tapi ada yang berbeda, bahwa kita ambil contoh yang pertama dulu ya, yang baris pertama. Ini ada tanda tambah ya, atau plus. Ketika digabungkan, tanda plusnya akan tetap ya antara yang kiri dan kanan, tetapi untuk lingkarannya ini akan berubah menjadi garis. Jadi lingkarannya di pojok kanan atas dengan pojok kiri bawah itu akan menjadi garis. Nah, begitupun juga yang sebelahnya gitu, jadi garis. Nah, jadi nanti akan menghasilkan gambar yang di tengah. Nah, jadi untuk yang kolom ke baris ketiga, ini jawabannya adalah yang B. Tuh. Oke, kita masuk ke nomor 3. Jadi di sini polanya hampir mirip ya, tapi yang membedakan di sini kolom yang paling kiri ketika dihubungkan dengan kolom yang di tengah itu akan menghasilkan kolom yang paling kanan gitu. Dan juga ada tambahan, kalau ada objek gambar yang di posisi sama, maka dia akan sifatnya saling menghilangkan. Begitupun sebaliknya, ketika ada objek di posisi yang berbeda, maka itu akan saling menambahkan. Contohnya gimana? Nah, contohnya yang baris yang pertama, di sini ada lingkaran, lalu ada garis di bagian atas ya. Nah, ketika ini dihubungkan dengan yang tengah,
Jadi akan menghasilkan gambar yang paling kanan, dan objeknya pun beda posisi ya, ada yang di atas, di kiri, di kanan. Nah, jadilah yang ini. Nah, lalu untuk yang di bawahnya, ini di bagian tengah. Nah, ini ada lingkaran, kemudian ada apa namanya garis di atas, di bawah. Ketika dihubungkan dengan gambar yang kedua, di tengah, garis yang di bawahnya ini kan ada sama nih ya, di kiri, di tengah. Nah, ketika garis yang sama dia akan menghilangkan, jadi akan dihasilkan gambar dengan lingkaran, lalu garis di atas dan juga di kanan. Nah, gitu. Jadi polanya seperti itu. Nah, lalu yang ditanyakan yaitu ada lingkaran, kemudian ada garis di atas dan garis di kanan. Nah, kedua garis ini beda posisi ya, jadi nanti akan menghasilkan jawaban yaitu nomor berapa? Ya, jawabannya adalah yang A atau nomor 1. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Jadi untuk soal nomor 4 ini agak beda ya polanya. Jadi caranya yaitu untuk gambar di baris yang pertama itu kalian harus potong tengah-tengahnya, kalian potong kayak kue gitu, potong, lalu bagian yang paling atas atau bagian yang nomor 1 itu nanti kalian balik secara vertikal, lalu kalian taruh di atas gambar-gambar yang ada di baris kedua. Jadi ini satu, yang atas ini ya. Nah, ini dibalik, ditaruh ke sini. Nah, itu. Jadi polanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di kolom ketiga. Nah, ini jadi harus di satu ini dibalik ya, dan dihubungkan sama gambar nomor 2 gitu. Jadi jawabannya adalah iya, yang nomor 3 atau jawabannya C. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Ini adalah soal terakhir ya. Oke, untuk soal nomor 5 ini jadi intinya ada pola di mana dia mengharuskan ada gambar yang sama di antara beberapa kolom ya. Jadi misal ini di kolom 1, 2, 3, di kolom 1 dan di kolom 3 harus ada objek yang sama yang ada di kolom 2. Nah, ini untuk soal 5 ya. Sebagai contoh, di baris yang pertama ini ada objek garis lengkung, kemudian ada objek garis lengkung lagi, dan di tengah ada objek garis lengkung lagi dengan ujung titik gitu ya. Nah, kemudian yang di bawahnya, di sini ada objek garis lengkung dengan titik, di sini ada garis lengkung dengan titik, dan di sini juga ada garis lengkung dengan titik. Nah, terus nih pertanyaannya yang terakhir nih. Jadi di baris yang terakhir, ini intinya harus ada objek yang sama. Kalau ini jelas nggak mungkin ya, karena di sini nggak ada. Apalagi objek lengkung yang di tengah ini juga nggak ada di kolom paling kiri, kan nggak ada. Nah, satu-satunya yang ada di antara dua gambar ini adalah lingkaran, titik kecil. Nah, jadi objek yang melengkapi tanda tanya ini adalah yang nomor 3 atau gambar titik. Jadi jawabannya C. Oke, jadi itu tadi beberapa soal yang aku coba share ke kalian. Semoga soal-soal tersebut bisa memberikan manfaat ya, bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.